Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Ramadhani dari Prodi PGMIA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Manfaat media pembelajaran ada 8. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran menjadi konkret atau nyata. Kedua, memberikan pengalaman kepada siswa. 3. Mempelajari materi pembelajaran secara berulang. 4. Menarik perhatian siswa. 5. Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi. Keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, dan klasik. 7. Materi pembelajaran lebih lama diingat. 8. Mempermudah guru menyajikan materi pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Ada 2 fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak perlu alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud adalah globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar. Peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Ciri-ciri media pembelajaran ada 3. Ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kedua, ciri manipulatif. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan, kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan, sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Kelebihan media pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau lisan belaka. Kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi sifat pasif, anak didik dapat diatasi. Keempat, dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Kekurangan media pembelajaran. Ada beberapa kelemahan sehubung yang digerakkan pengajaran visual, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, pengolahan bahan-bahan visual.
kelemahan audiovisual adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi pada proses pengembangan dan tepatnya memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Alasan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan dengan beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, alasannya berkenaan dengan memanfaatkan media pengajaran itu sendiri. Kedua, sesuai dengan taraf berpikir siswa, dimulai dari tahap berpikir konkret menuju abstrak, dimulai dari sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.